Kenapa? Karena Rasulullah melaknat wanita yang banyak dan sering berziarah kubur. Rasulullah bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Yang kedua, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur. Karena Rasulullah melarang itu. Rasulullah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Nyata tidak, ziarah ke makam para wali hukumnya bid'ah dan syirik, atau bahkan justru dianjurkan dalam Islam. Bagi kalangan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia, berziarah ke makam para wali merupakan tradisi yang sangat digemari. Mereka rela meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, dan menempuh perjalanan yang jauh untuk berziarah. Maka tidak mengherankan jika makam-makam itu selalu penuh dengan peziarah. Mereka datang dan pergi silih berganti. Akan tetapi, belakangan ini ada sebagian kelompok orang yang cenderung menyalahkannya. Mereka berasumsi bahwa ziarah makam wali merupakan perbuatan haram karena mengandung kemusyrikan. Mereka menganggap ziarah wali berarti meminta kepada orang yang sudah mati agar diberi keberkahan hidup dan dijauhkan dari segala musibah. Padahal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan syirik menurut mereka. Lantas, bagaimana sejatinya hukum ziarah makam wali Allah menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ziarah ke makam wali hukumnya sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah seorang ulama bermadhab Syafi'i, Syekh Khatib Asy-Syarbini, dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja menyebutkan, yundabu lahunna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'zamil qurbat wa yanbaghi ayyul haqqa bidzalika bagiyatul anbiya'i wassalihin. Disunnahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal itu merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya makam-makam para nabi dan orang-orang soleh disamakan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senada dengan Syekh Asy-Syarbini, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib fi Syarhi Raudit Talib menuturkan, illa kubron Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tukrahu laha ziyaratuhu bal tundabu wa yanbaghi kama qala Ibnur Rif'ati wal Qamuli antakuna kuburus sairil anbiya'i wal awliya'i kadzalik. Kecuali makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimakruhkan bagi perempuan menziarahinya, bahkan disunnahkan. Dan sebaiknya sebagaimana diutarakan oleh Ibnur Rif'ah dan Al-Qamuli, makam-makam para nabi dan para wali disamakan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ulama dari kalangan mazhab Hambali, Syekh Ar-Rahyabani dalam kitab Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha menjelaskan, illa li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fatusannu ziyaratuhuma lirrijali wan nisa'i wa kadza tusannu lirrijali wan nisa'i ziyaratu qabri nabiyyi ghairihi. Kecuali ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makam kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka disunnahkan menziarahi keduanya bagi laki-laki dan perempuan.
Begitu pula disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan menziarahi makam nabi lain. Senada dengan Syekh Ar-Rahyabani, Syekh Al-Buti dalam kitab Kasyaful Kina an Matnil Iqna menjelaskan, wa tukrahu ziyaratul kuburi lin nisa'i wa qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fayusannu ziyaratuha lirijali wan nisa'i. Dan ziarah kubur dimakruhkan bagi perempuan kecuali makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka menziarahinya disunnahkan bagi laki dan perempuan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki menegaskan bahwa hukum ziarah makam wali adalah mubah. Imam Badruddin Al-Aini dari mazhab Hanafi memberikan contoh ibadah-ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Binayah fi Syarhil Hidayah, kal haji wa qiraatil Qur'ani wal azkari wa ziyarati kuburil anbiya'i wa syuhada'i wal awliya'i was solihina. Seperti berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, menziarahi makam-makam para nabi, syuhada, para wali dan orang-orang solih. Syekh Ibnu Abidin dalam kitab Rawdatul Mukhtar ala Durril Mukhtar menyebutkan, wattabarruku bi ziyarati kuburi solihina fala ba'sa idza kunna ajaiza. Memohon berkah dengan menziarahi makam orang-orang solih hukumnya tidak apa-apa jika para peziarah perempuan tersebut sudah tua. Salah satu ulama mazhab Maliki, Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitab Al-Madkhal menerangkan, inna ziyarata kuburi solihina mahbubatun li ajli tabarruki ma'al i'tibari fa inna barakatas solihina jariyatun ba'da mamatihim kama kanat fi hayatihim. Sesungguhnya ziarah ke makam orang-orang soleh dianjurkan guna memperoleh keberkahan dan pelajaran, sebab berkah orang-orang soleh senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat sebagaimana ketika mereka masih hidup. Maka berdasarkan beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab yang empat dapat disimpulkan bahwa hukum ziarah makam para wali adalah boleh, bahkan dianjurkan dan disunnahkan.